Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar materi tentang hadis tentang takwa. Oke, sebaiknya gimana anak-anakku semua kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sehat lahir maupun sehat batin. Oke, baiklah. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita akan laksanakan pada kesempatan kali ini, apa yang akan kita pelajari, semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, baiklah, kita buka awali pembelajaran kita ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita perhatikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yakni hadis tentang takwa. Pertama, siswa mampu menyebutkan arti hadis tentang takwa riwayat Tirmizi dari Abu Dzar. Kemudian, siswa mampu menghafalkan hadis tentang takwa riwayat Tirmizi dari Abu Dzar. Kemudian, siswa mampu menjelaskan pengertian tentang takwa. Selanjutnya, mampu menjelaskan isi kandungan hadis tentang takwa riwayat Tirmizi dari Abu Dzar. Kemudian, siswa mampu menulis tentang hadis takwa riwayat Tirmizi dari Abu Dzar. Terakhir, siswa mampu mencontohkan perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di rumah, di masyarakat sekitar. Ya, baiklah. Sekarang kita masuk kepada materi yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu membaca hadis tentang takwa. Dalam bab ini, kita akan mempelajari bersama-sama apa yang dimaksud dengan takwa, kapan dan di mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang kita baca dulu lafaz hadis tentang takwa yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Caranya, nanti Bapak bacakan satu kali, kemudian diikuti oleh kalian. Sekarang kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. An Abi Darin qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, baik, bagus. Nah, setelahnya Bapak tuntun satu kalimat. Nah, nanti kalian baca berulang-ulang supaya bacaan kalian menjadi fasih dan juga jelas. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya kita akan mengartikan hadis tentang takwa. Mengapa kita perlu mengartikan hadis tentang takwa? Nah, dengan mengartikan hadis tentang takwa ini, kita dapat mengetahui arti per kata, per ayat, dan seluruh ayat serta maksud dari ayat-ayat tersebut atau kalimat-kalimat lafal tersebut. Nah, kamu dapat mengartikan hadis tentang takwa ini, yaitu dengan cara melafalkan secara berulang-ulang
sehingga lancar dan hafal, atau dengan cara mendengarkan bacaan dan pelafalan dari teman-teman kalian. Ya, kalian perhatikan arti kata berikut ini. Seperti biasa, Bapak bacakan satu kali kata dengan artinya, nanti kalian ikuti satu kali. Oke, kita mulai. An, dari. Ya. Qala, berkata. Ittaqi, bertakwalah. Haitsuma, di mana saja. Kunta, kamu berada. Wa, dan. Atbi'i, ikutilah. Sayyi'ata, perbuatan buruk. Hasanata, perbuatan baik. Tamhuha, menghapusnya. Wa khaliqi, bergaulah. An-nasa, manusia. Bi khuluqin, dengan akhlak. Hasanin, yang baik. Nah, itulah arti kata dari hadis tentang takwa. Oke, selanjutnya kita akan menghafalkan hadis tentang takwa. Tadi setelahnya kita dapat membaca hadis tentang takwa dengan baik dan benar, juga dengan fasih. Nah, sekarang ayo kita lafalkan hadis tentang takwa dengan cara membaca berulang-ulang dari satu kalimat. Nah, dilanjutkan dengan kalimat berikutnya dengan artinya. Seperti biasa, kalian ikuti Bapak. Bapak akan bacakan satu kali, kalian satu kali. An Abi Dzarin qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, itu merupakan kalimat per kalimat dari hadis tentang takwa. Oke, kita menginjak kepada materi yang berikutnya, yaitu menulis hadis tentang takwa. Nah, setelah kita belajar membaca, mengartikan, dan menghafal hadis tentang takwa, sekarang kita akan belajar supaya kalian dapat menulis secara baik dan benar. Ayo kita belajar menulis hadis tentang takwa.
Ya, kalian perhatikan tabel yang ada di depan. Di sini Bapak sediakan kolom yang ada kata-kata dari hadis itu. Nah, di sini ada kolom yang titik-titik. Itu yang titik-titiknya itu kalian isi dengan lanjutan dari kata-kata hadis tersebut. Nah, di situ ada an. Nah, itu lanjutannya apa? Kemudian ada lagi pola. Nah, lanjutannya apa? Nah, itu kalian dilanjutkan ya. Jadi, setiap kolom yang titik-titik itu kalian isikan lanjutannya. Oke, selamat mengerjakan. Dan berikutnya kita akan memahami isi kandungan hadis tentang takwa. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengingatkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para khatib pun dalam setiap khutbahnya selalu menganjurkan manusia untuk senantiasa mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sudah mengetahui maksud dari takwa? Menurut bahasa, takwa artinya patuh, taat atau menjaga. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dzar At-Tirmidzi, terdapat 3 hal yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah dan meyakini bahwa tersebut akan membawa kebaikan bagi dirinya, melaksanakan perintah Allah tidak hanya sebatas sholat, mengeluarkan zakat, puasa, dan haji saja. Namun, belajar dengan rajin, berbuat baik kepada sesama manusia, berbakti kepada orang tua dan guru, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, menyayangi teman, juga termasuk perbuatan yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang takwa di atas. Contoh-contoh perbuatan tersebut hendaknya kita lakukan di mana saja kita berada, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang sunyi, baik ketika dilihat orang maupun saat sendirian ketika tidak ada yang melihatnya, dan tatkala sedih maupun ketika bahagia. Orang yang bertakwa juga menjauhi semua larangan Allah dan meyakini bahwa larangan itu jika dilanggar akan mendatangkan musibah bagi dirinya. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas syirik, berzina, berjudi, dan mencuri saja, namun menghina, mencela, menyakiti hati orang lain, sombong, angkuh, berdusta, dan menghardik anak juga termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala harus kita tinggalkan. Adapun hikmah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2. Diberi jalan keluar oleh Allah dari berbagai persoalan. Ketiga, memperoleh rezeki dari jalan yang tidak terduga. 4. Mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk,
maka kita diperintah untuk mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang kita lakukan akan mendapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengandung perintah agar kita bergaul sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul kepada kedua orang tua, saudara, guru, teman, tetangga harus dengan akhlak yang mulia. Kepada yang lebih tua, maka kita harus menghormati. Sedangkan kepada yang lebih muda, kita harus menyayangi. Nah, itulah isi kandungan dari hadis tentang takwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Dari apa yang telah kita pelajari mengenai lafaz, arti, kemudian isi kandungan, nah kita bisa mengambil hikmah bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini tertuang dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, ayat 13, yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dari itu, sebagai pelajaran kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, sekolah, di rumah, semuanya jangan sampai terlepas dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat terhindar dari dosa-dosa yang Allah sangat tidak ingin kehendaki. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meningkatkan ketakwaan kita, maka kita akan mendapatkan peringkat atau derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah dan juga melaksanakan pembelajaran yang berikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu